Ya nggak bisa gitulah. Pokoknya nih ya, kalau lu pada ikutan nyoblos nomor 2, gue yakin sih bakalan banyak banget huru hara. Doi kan komunis. Beuh. Makanya hidup lu tuh jangan kebanyakan nonton acara-acara gosip. Baca media artikel lah sekali-sekali. Di sana kan banyak banget yang bilang kalau nih orang tuh bawaannya aja udah nggak beres. Apalagi dia kan Cina, bukan Muslim. Masa iya bangsa kita mau diserahin gitu aja sama tuh orang? Ya nggak lucu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya perbedaan. Tinggal kita bagaimana menjadikan perbedaan tersebut menjadi sebuah kekuatan, bukan menjadi satu ajang perpecahan. Kita bisa melihat bangunan-bangunan kokoh yang ada di sekeliling saya ini berdiri dengan sebab adanya unsur-unsur yang berbeda satu dengan lainnya. Di situ ada pasir, di situ ada semen, di situ ada batu, ada besi, ada juga unsur air dan sebagainya. Jikalau unsur yang menjadikan bangunan ini berdiri hanya satu, maka niscaya bangunan ini tidak akan pernah bisa berdiri dengan kokoh. Begitulah seharusnya cara kita mensikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Kadangkala perbedaan-perbedaan dari sisi pilihan politik tidak jarang menjadikan sebagai ajang perpecahan itu muncul. Maka ini tentu menjadi sesuatu yang amat sangat merugikan bagi kehidupan bernegara dan juga berbangsa kita. Oleh karenanya, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari bahwasanya kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya perbedaan ini. Kalau kita memahami tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ini kan menunjukkan bahwasanya perbedaan itu pasti ada dan kita alami. Tapi kita lihat betapa luar biasanya bangsa besar, bangsa Indonesia yang sangat kita banggakan ini terdiri dari beragam macam suku yang berbeda-beda satu dengan lainnya yang memiliki ciri khas masing-masing. Dari sinilah kita seharusnya bisa belajar. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya itu sebuah kelaziman yang harus kita hadapi dengan kedewasaan justru menjadi ajang terjadinya perpecahan di tengah-tengah anak bangsa. Apalagi saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan bangsa kita nih akan peran serta kita semua di dalam membangun bangsa yang kita cintai ini amat sangatlah besar. Jadi jangan habiskan energi kita dengan sebab kita jadi gontok-gontokan, kita jadi berantem, kita jadi berkelahi dengan sebab masalah fanatisme yang terlalu berlebihan terkait dengan pilihan politika, golongan yang kita berada di dalamnya kah, atau masalah pandangan-pandangan fikih di dalam Islam. Yang kadang-kala hal itu juga bisa menjadi salah satu sebab perpecahan muncul di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa berkaca kepada para ulama terdahulu, paling tidak para ulama mazhab. Di situ ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau kita melihat sebagian besar dari mereka, hubungan satu dengan lainnya adalah antara guru dan murid. Namun demikian kita faham, masing-masing membawa madhabnya sendiri-sendiri. Artinya satu sama lain di antara mereka berbeda. Tapi kita lihat, apakah kemudian perbedaan yang muncul ini menjadi sebuah ajang untuk kemudian terpecah belah atau berpecah belah? Tidak. Kita bisa melihat pandangan fikih antara guru dan murid yang berbeda, antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda. Pada satu bab misalnya di Ramadan yang berkaitan dengan masalah
Bagaimana ketika seorang wanita hamil atau menyusui, dia tidak sanggup untuk berpuasa? Maka antara pandangan Imam Syafi'i dengan Imam Malik berbeda. Kalau Imam Syafi'i mengatakan jika wanita hamil menyusui tidak sanggup untuk berpuasa, maka silakan berbuka, tapi dia harus membayar qadha dan juga fidyah. Adapun Imam Malik sebagai gurunya punya pandangan fikih yang berbeda. Beliau mengatakan untuk yang hamil, maka konsekuensinya jika dia tidak sanggup berpuasa di Ramadan, maka dia harus mengqadha puasanya, mengganti puasanya di hari yang lain. Adapun untuk yang menyusui, dia selain mengqadha juga harus membayar fidyah. Jadi Imam Malik dalam hal ini berbeda dengan Imam Syafi'i, tapi satu sama lain saling menghargai dan tidak menunjukkan perpecahan satu dengan lainnya. Atau antara guru dan murid juga. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Syafi'i sebagai seorang guru dari Imam Ahmad yang posisinya sebagai murid dari Imam Syafi'i. Dalam perkara kunut subuh, Imam Syafi'i melazimkan kunut. Beliau mengatakan bahwasanya kunut subuh itu disunnahkan. Akan tetapi muridnya itu Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, beliau justru berfatwa, berijtihad tentang perkara kunut subuh itu tidak ada. Tapi kita lihat di saat satu hari Imam Syafi'i datang ke daerah perkampungannya Imam Ahmad ibn Hanbal, yang dimana tentu yang afdol yang mengimami salat adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, yang memang dengan konsep tidak dengan kunut subuh, Imam Syafi'i menghargai. Begitu sebaliknya saat Imam Ahmad datang ke perkampungannya Imam Syafi'i, gurunya beliau, dan saat Imam Syafi'i memimpin salat subuh dengan kunutnya, maka Imam Ahmad pun dalam satu riwayat dijelaskan beliau mengaminkan kunut subuh Imam Syafi'i, sekalipun pandangan fikihnya berbeda. Begitu juga sama kita jemaah. Begitu juga sama kita wahai saudara-saudariku. Apapun perbedaan yang muncul, termasuk dalam urusan misalnya pilihan politik yang berbeda, partaikah, pilihan pemimpin siapa yang kita ajukan atau siapa yang kita harapkan dia menjadi pemimpin, ya di satu sisi berbeda satu dengan lainnya, maka jangan jadikan hal itu sebagai ajang perpecahan antara anak bangsa. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La